Kadang-kala kalau kita berpikir menimbulkan rasa kesedihan mendalam. Sebetulnya kita nggak sengaja, tapi ini adalah bagian dari request teman-teman sebenarnya. Yang awalnya seolah-olah konten kreator kambing itu kayak manis-manis tok. Ternyata ada yang pahit, ada yang mengalami kesedihan mendalam dan luar biasa. Tentunya kerugian tidak sedikit. Kita kalau menghitung dari kandangnya yang sekarang kita bisa lihat posisi hampir hancur dan tidak produktif sama sekali. Dengan berlogika saja kalau satu tiang untuk harga sekandang itu kandang 2 juta, 1, 2, 3, 4. 2 kali 8. Sudah angka 16 juta. Dan sama sekali posisi di dalamnya tidak ada satu ekor pun. Kalau kita melihat dari kondisi kandang ini tidak diisi ataupun tidak difungsikan, itu kelihatan sekali sudah sangat lama. Bukan tanpa alasan tentunya. Dengan kita melihat kondisionalnya, kandang yang bahkan hancur tidak diperbaiki. Dan kalau kita melihat konsep juga model tata bani ini kan juga sudah model yang lama sebenarnya. Logika sekali dengan kita melihat di sebelahnya tadi kan tata ban pakai kayu. Pakai kayu reng-rengan. Tapi kenapa yang satu ruangan ini, kalau memang sistem ternaknya berhasil, tentunya tidak pakai kayu-kayu yang model seperti ini. Tentunya akan dibuat sebagus mungkin seperti yang sebelah. Artinya dengan kondisi yang seperti ini mesti kepepet. Mesti tidak ada dana ataupun pembiayaan untuk pembelian kandang. Bukan tanpa alasan juga. Sampai kandang tidak berani dan sampai isinya tidak ada. Tentunya ini menimbulkan rasa kalau untuk saya sendiri dan teman-teman kru KK TV, ini menjadikan kesedihan yang luar biasa. Karena apa? Nggak produktif. Apakah kandang ini juga terkait dengan kerugian besar? Nggak etis juga kalau kita nggak panggil narasumber. Meskipun sebetulnya kita tahu persis kasusnya seperti apa, kejadiannya, ritme perjalanan ternaknya seperti apa, dan sampai kok dia memutuskan untuk menyerah pada waktu itu. Alasannya juga kenapa, tentunya kita tahu persis. Tentunya semua terkait dengan juga pemilihan bibit yang harus tepat, perawatan yang harus tepat, dan pangsa pasarnya juga yang harus jelas. Kalau kita melihat lorong-lorongnya juga posisi kandang ini sudah sangat tidak layak. Karena kalau kita masuk pasti ambrol. Dan bahkan kandang yang bermodal banyak seperti ini pun hanya tinggal difungsikan untuk kandang ayam. Difungsikan hanya untuk bertelur ayam. Artinya saya pikir ini orangnya benar-benar, kalau kita mau putus asa, menyerah, paling tidak pada posisi itu. Kandang ini mesti lebih dari 1 tahun. Tidak termanfaatkan. Nggak beda dengan kandang asing lagi ketika teman-teman viewer KK TV sebetulnya mungkin kalau flashback ke masa lalu, kandang ini pernah dikonten beberapa teman konten kreator juga. Kadang ini yang membuat para peternak pemula was-was, nggak yakin, nggak pede. Tapi jangan menyerah. Tentunya nanti pasti akan ada sesuatu solusi. Makanya hari ini KK TV datang. Selain juga memenuhi request teman-teman, kita akan juga cari titik temu masalahnya seperti apa dan harus bagaimana. Saya yakin teman-teman peternak itu bisa beli kambing dimanapun. Tapi yang paling penting kita tahu di mana kita harus menjalin kemitraan itu harus jelas. Harus tepat sasaran dan harus konsisten. Artinya konsisten,
Kalau peternak pemula yang belum tahu, benar-benar belum tahu bagaimana cara merawat, bagaimana cara memilih bibit, endingnya dan bagaimana cara pemasarannya ke depan, itulah yang harus kita bantu. Kita bukan jadi sok dewa hari ini. Kita bukan jadi the man of the power, enggak hari ini. Tapi awal sebuah semangat yang luar biasa menjadi pupus seketika. Itulah yang jangan sampai terjadi ke teman-teman semua. Kita konten hari ini tidak kok istilahnya membuat keder ataupun membuat tidak semangat ke teman-teman, enggak. Tapi kita akan lihat nanti. Kita akan mencoba ulang. Masalah yang datang harus kita hadapi, tidak boleh kita hindari. Kalau lantas seperti ini, kita kan ngomongnya ini sederhana saja. Ini skalanya kecil. Dengan kandang 8 tiang. Dan ini tidak banyak terjadi di Kali Gesing, tapi ada beberapa. Lantas kalau kita berpikir, kandang 8 tiang saja bisa merugikan. Cobalah, kalau kita berpikir skalanya lebih besar. Dan skalanya lebih banyak. 4, 5, 6, 10 kali lipatnya ini. Dalam dunia peternakan tentunya adalah sebagai topang juga ketahanan pangan. Penopang utama, khususnya di geografisnya Indonesia. Tapi kalau semua peternak, rata-rata peternak mengalami seperti ini, saya yakin ke depan juga akan impor nanti. Kebutuhan daging. Dan susu juga. Bukan sok pahlawan ya, tapi kita prihatin terus terang. Sedangkan ritme yang sudah berjalan di teman-teman, yang sudah terkoordinir bagus, sudah termanage bagus, saya pikir peluangnya sangat kecil untuk bahasanya hancur seperti ini. Solusi bisa dicari, ritme terbaik bisa dicari, pasaran terbaik bisa dicari, kambing terbaik tentunya bisa dicari. Tentunya terus terang saya tidak tahan lama-lama ketika melihat kondisi teman yang awalnya punya semangat luar biasa, tapi ketika kita datang lagi, kita melihat sudah kondisi seperti ini. Dan kita mencoba bukan untuk menghibur diri. Kita datang mencoba untuk mencari solusi. Apakah kandang ini masih layak untuk digunakan? Apakah nanti juga pemilik kandang ini juga masih punya niatan besar untuk beternak lagi? Sedangkan dari sumber daya alamnya di sekitaran sini sebetulnya teknik dari perawatan tok yang perlu kita pelajari dengan benar. Logikanya kambing, kalau kita sifatnya adalah petani kecil, tidak usah memakai pakan yang ngoyo-woro serba beli, bisa kita memanfaatkan kearifan lokal yang ada di sekitar. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana? Harus cukupnya seperti apa? Saya yakin nanti ada titik masalah. Kita perlu kaji ulang. Mohon maaf bukan kita melemahkan sebelah pihak terkait dengan bibit materi yang dia beli, awalnya kelas apa, dari mana, harga berapa. Kita tidak akan terlalu mendalam masalah itu. Tentunya nanti pemilik kandang ini akan bercerita loss. Tentunya teman-teman netizen juga akan tanya, sayang sekali kalau tidak ada narasumber. Itu pasti seperti itu. Karena yang dirindukan kan adalah mesti narasumbernya. Tapi terus terang saja saya tidak mentolo. Saya tidak tegel. Akhirnya ketika nanti dihadirkan di sini, diajak ngobrol di sini, orang kuat kan. Terus terang hostnya orang kuat, tidak bisa ngobrol nanti. Mending ini adalah menjadikan pengalaman yang tentunya setiap peternak tidak akan mau mengalami hal yang seperti ini. Ayolah kita bareng-bareng, kita berangkat, kita belajar, dan kita mulai hal yang baru untuk menuju kesuksesan. Kesuksesan dalam sebuah peternakan adalah bukan nominal duit, tapi bagaimana kita kenyamanan, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama makhluk hidup, dan bagaimana bila mana kita ada kebutuhan bisa menopang. Kaya, miskin, besar, kecil tidak menjadi tujuan. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita sama makhluk hidup itu dengan keikhlasan. Tujuan utama adalah bagaimana ketika memang tidak menutup kemungkinan kalau kita dalam dunia ternak. Aku 25, saya punya kambing 5 atau 6.
Itu saya mencari cukup, saya mencari kebutuhan dari ternak-ternak yang kita pelihara. Tapi kalau kita melihat kondisi seperti ini, kita nggak bakal tega. Apakah beliau ini pekerjaannya saat ini apa, itu kita nggak bakal berani cerita. Kakak TV hadir, nanti Kakak TV akan mencoba untuk mencari solusi. Kita akan mencoba ngobrol. Kita akan mencoba juga. Teman-teman ingat nggak yang waktu kita konten di kandangnya mantan anak kandang? Di mantannya kandang, anak kandang Kakak TV waktu kemarin beberapa bulan yang lalu, tentunya kita sudah ngobrol banyak. Ternyata juga sangat kasihan kalau tidak kita ini. Kalau kita konten model seperti ini mungkin satu kali tamat. Tapi nggak tahu lagi besok suatu saat ada kelanjutan. Tapi yang jelas kita punya harapan besar di mana kandang ini harus beroperasi lagi. Seandainya pun ini 4 ruang, hanya nanti berisi 4 ekor. Bisa disesuaikan dengan kondisi hijauan yang ready. Salah perawatan, beli bibit yang terlalu mahal tidak sesuai spek, ataupun pangsa pasar yang tidak ada. Rata-rata kegagalan di situ. Pangsa pasar itu bukannya tidak ada. Kita perlu pahamkan banyak beberapa oknum yang kadang tidak bertanggung jawab. Kita tidak mau melemahkan sebelah pihak, tapi itu fakta terjadi. Itu fakta terjadi yang benar-benar nyata ada. Kambing Kaliksing sendiri banyak respon, banyak lirikan dari teman-teman. Tapi masalah yang paling kompleks, masalah yang paling utama adalah mereka beli bisa, ngerawat bisa. Lantas kalau beli mahal, jualnya mahal di mana? Lantas kalau beli murah, jualnya murah di mana? Lantas kalau beli ekonomis, jualnya nanti di mana? Itulah yang harus rata-rata kita bantu. Karena apa? Teman-teman peternak masih banyak yang awam masalah penjualan. Toh logika saja kita sesering kali dalam konten Kakak TV itu kan ada berbagai macam spek. Kalau kita sudah ngomong grade-nya ekonomis, standar, kita jualnya di pasar manapun aja menerima sebetulnya. Dengan pola konsep perawatan yang standar sederhana juga bisa. Kita nggak berani janji spek di atas-atasnya, tapi kalau kita paling logis saja, ketika kita beli induk seharga 3,5, 4 juta ketika anak 2 ekor, layaknya sudah gampang dijual. Semua pasar pasti menerima. Kita akan temui nanti narasumbernya, tapi kita nggak berani terus terang di frame ya. Atau gimana? Panggil aja. Sampai kosong ini sebabnya kenapa gitu ya? Mentolong orang mas. Kita takutnya nanti akan menjadi menambah kesedihan karena ini sifatnya publikasi. Tapi ada nggak sih? Tahu nggak? Ini kenapa? Kalau boleh kita jelaskan daripada teman-teman juga nanti penasaran ya, artinya penasaran. Terus kita juga nggak enak juga karena ini masalah juga reputasi. Kita nggak enak juga, tentunya belum tentu nanti berkenan menceritakan keseruan karena mungkin juga punya rasa trauma yang mendalam, tentunya bisa mungkin juga terjadi ya. Kambing ini yang di kandang ini dulu kambing tidak murah guys. Kita flashback 3-4 tahun yang lalu, kalau kita melihat dari konsep kandangnya ini sudah tidak konsep yang sederhana. Ini sudah ada list-listnya, kayu yang digunakan bahannya bagus. Kambing yang masuk di sini itu enggak murah. Dengan segala keterbatasan dari ilmunya mungkin juga belum megang. Salah rawatan, hancur. Bahkan kalau kita ngomong kambing yang mungkin harga 25 juta, ketika rusak, remuk, hancur di sini, daging. Jadinya berapa? Yang bahkan modal kita nggak akan kembali. Jadi lebih kita menyarankan untuk teman-teman, siapkan mental untuk posisi teman-teman yang arahnya sudah ke kambing bagus.
Bukan tidak menutup kemungkinan, banyak peternak kambing, yang peternak kambing istilahnya kelas seni, kelas kontes, banyak yang sukses dan berhasil. Tapi juga tidak sedikit yang mengalami hal serupa. Tentunya bukan masalah nominal saat ataupun kelas kambing, tapi pada kunci yang harus kita garis bawahi, hancurnya kenapa itu pada pola perawatan. Jadi kalau seperti ini kita tidak menyalahkan ataupun tidak rasa menjadikan traumatis ketika kalau beli kambing jangan yang mahal, tidak seperti itu. Segala suatu ternak hewan yang mahal, yang eksotik, yang apa, kalau dikonsistenkan dengan rawatan bagus tentunya akan menjadi bagus juga. Tapi jangan sampai sekali-kali pernah terjadi seperti yang ada di kandang ini. Logikanya kalau kami mahal, pakan harus berkualitas, itu yang harus kita konsistenkan. Jangan lantas kita menuruti ego kita masing-masing, kambing bagus, rawatannya cukup daun pisang tok, atau cukup alang-alang tok, itu yang gak akan bakal ketemu. Nah ini terjadi di kandang ini. Jadi menyerahnya, merasakan trauma adalah ketika 4 ekor saja, kalau ini harga 25 jutaan sudah 100 juta. Ketika dijual hanya laku 5 juta. Yang 95 juta kemana? Hilang. Itu yang bikin trauma. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kita tidak mau panjang lebar karena aku lihat ceritanya kayak ini jadi ini kejeron-jeron. Tapi ini fakta terjadi. Logika saja kalau kita melihat kandang yang seperti ini, kalau memang berhasil pasti masih ada isinya. Tapi kita sudah lihat kondisi kosong. Pemiliknya rodok kayak mengalami trauma sehingga menjadi kayak bosan. Nah, seringkali menjadikan kambing kaligising itu mahal kenapa? Merugikan kenapa? Sebenarnya oknum-oknum kadang-kadang teman-teman yang kadang seperti ini mengalami terus medsosnya muncul dang. Kadang bercerita ke orang-orang yang belum tahu, muncullah cerita dang. Jadi nggak baik juga. Kita harus kembali ke diri kita, bagaimana cara mensikapi. Kita bersikap dewasa. Loginya dari 1962 sampai saat ini kalau kambing kaligising itu merugikan, logikanya di logo gua di kaligising tidak menjadi populasi dan pasti habis. Sebagian kecil saja yang terjadi seperti ini. Makanya jangan sampai kita termakan omongan yang kadang belum tentu kita bisa lihat pertanggungjawabannya, kenyataannya. Tapi kalau kita sudah melihat kenyataan seperti ini sebagian kecil kok yang ada di kaligising. Jangan ragu untuk teman-teman ke depan. Inilah menjadi pengalaman dan inilah referensi yang menjadikan tolak ukur teman-teman, karena ini juga request. Kita nggak etis banget seolah-olah kambing Kaligising TV uploadnya hanya orang sukses-sukses, uploadnya hanya orang-orang besar, uploadnya hanya peternak-peternak sendak juga. Kita juga menjangkau peternak-peternak kecil, bahkan yang habis sekalipun kita konten. Meskipun mohon maaf sekali kita ada kelemahan di sisi hari ini kita tidak mentolong dengan narasumber. Tapi setelah kita diceritakan panjang lebar kasusnya, inti sarinya dia saat ini adalah menerima dan ingin bangkit lagi. Lah ini yang membuat kita semangat dan membuat kita senang. Mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi luar biasa dengan pengalaman yang sudah didapat waktu itu dan sangat menyakitkan, dan tentunya berawal dari hal yang sangat menyakitkan. Percayalah bahwa kerugian adalah, kegagalan juga adalah awal dari kesuksesan, itu saya yakin. Dan sampai jumpa di next video. Selamat sore dan matur nuwun.